Man taba walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Yang ngaku tobat tapi tidak mau ngaji tafsir misalnya, tidak mau ngaji fikih, tidak mau ngaji tauhid, tidak mau ngaji tasawuf, tidak mau belajar filsafat, laisa bitaibin. Dia tobatnya palsu. Jadi cara nomor satu kriteria tobat itu ngaji, memperkaya wawasan, memperdalam pengetahuan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumin irat ma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir pada kesempatan berbahagia ini di kanal NU Online. Kita akan membincang mengenai sebahagian pekerti Nabi yang sekurang-kurangnya bisa direkam, dipotret, bisa diduplikasi, disebarluaskan oleh adik-adik rekan-rekan milenial, khususnya oleh karena kita hidup di zaman IoT, Internet of Things. Mula-mula begini, ini kan pergeseran teknologi, pergeseran revolusi industri. Yang pertama itu mesin, dari man ke machine, muscle ke money. Yang kedua abad 19, barusan abad 18 yang pertama, 1784. Kemudian abad ke-19 ini bercorak listrik, lalu mesin dan listrik berpadu. Ini merubah nyaris seluruh tatanan hidup manusia. Tapi belum seberapa, baru abad ke-20 ada revolusi yang lazim kita kenal yang bercorak globalization, aulama. Jadi mesin, listrik dipadukan dengan komputer, semua sudah terkomputerisasi. Dan di abad 21 ini kita mengenal ada satu peradaban, ada revolusi baru, yakni IoT, Internet of Things. Semua terhubung dengan internet, big data. Saya kasih contoh sederhana begini. Masyarakat Jawa Timur, ini karena disiarkan dari Jawa Timur ya. Masyarakat Jawa Timur senang berbelanja online dengan produk tertentu. Misalnya payung, katakanlah. Kemudian ada payung favorit yang banyak digemari. Ini kan akan tersimpan dalam sistem yang lazim kita sebut big data. Nah, big data ini tersimpan pada provider, pada service provider yang kita sebut misalnya ya punya negara di Telkom misalnya atau yang lain-lain. Data ini hilir mudik, arus, traffic, transaksi orang jual beli online itu apa yang paling laris? Ini kan lazim mengambil dari produk-produk UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah itu. Ini bisa dijual kepada produsen-produsen di luar. Ini kan Indonesia ini kan berada di tengah-tengah antara India dan Cina ini. Bisa dijual, bisa menjadi traffic ya. Kan Indonesia ini kan traffic, bisa dijual ke Cina, ke India, ke Turki. Maka nanti mereka kirim barang-barang yang lebih murah kepada kita. Maka tanda kutip matilah UMKM yang kita punya. Nah, milenial banyak sibuk pada aspek ini. Juga hilir mudik, trafficnya isu-isu agama, isu-isu pemikiran, isu-isu gaya hidup, hijab, jilbab, atau apapun saja yang nilai hijab dan sekitarnya ya, itu nilai e-commerce-nya saja 3,7 triliun ya per tahun. Itu ngeri sekali itu. Begitu pula isu politik. Nah, bagaimana sebahagian pekerti Nabi ini kita potret ke ranah milenial, bagaimana ya? Ada beberapa pekerti Nabi ini yang milenial banget menurut saya, hemat saya dalam temuan saya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita simak. Nabi Muhammad SAW ini kan manusia agung, pekertinya mulia, bahkan berada di atas pekerti yang paling mulia sekalipun. Itu catatan pertama. Pekertinya adalah Quran. Oleh karena itu, tidak seorang pun mampu memahami seluruh kandungan Quran dan apalagi menjalankannya kecuali Nabi. Maka oleh karena keluasan, jadi kalau term Islam namanya insan kamil ya, manusia paripurna. Dalam Hindu, dalam para penganut Vedantis menyebut jivan mukti. Jivan ini makna harfiahnya hidup, mukti pembebasan. Pembebasan hidup, orang yang sudah membebaskan dari hal-hal yang rendah, lebih fokus kepada spiritual commitment, itu disebut jivan mukti. Dalam tradisi Buddha ini disebut praticca samutpada,
setelah mengalami pencerahan di bawah pohon Bodhi, pada tradisi Persia disebut Raushan Fikr. Nanti belakangan adalah di barat itu Perfect Man atau Superman ya, Ubermans dalam bahasa Friedrich Nietzsche itu ya, yang meninggal 1900. Nietzsche lahir 1844. Oke. Saya tertarik dengan pernyataan seorang sejarawan Prancis namanya Émile Durkheim yang memotret Nabi, menyampaikan Nabi ya sebagai tokoh politik, sebagai pedagang, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pribadi manusia pada lazimnya. Inni ana basyarun mithlukum. Sama dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Busiri ya sebelumnya, fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nah, Imam Busiri menyampaikan bahwa itu ketika beliau menyampaikan itu terhenti, lalu Nabi yang meneruskan membimbing mendikte itu. Puncak pengetahuan manusia adalah bahwa Nabi Muhammad adalah bashar, manusia secara biologis, tetapi la kal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Oke. Wa annahu khairu khalqillah, dan beliau adalah sebaik-baik nabi. Kita baca saja ya. Ini ada di surah Qalam, surat Nun. Surat Nun kadang disebut Qalam. Oh ya, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, di Quran ini ada huruf-huruf muqatta'ah, ayat-ayat Quran yang dimulai dengan huruf saja. Kalau mau tahu referensinya, ini pandangan Syekh Muhammad Zarkasi ya, Imam Muhammad Zarkasi. Dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran pada juz pertama, beliau katakan begini. Ada 29 surat dalam Quran yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kalau dihitung secara keseluruhan 14 huruf ya, tanpa pengulangan, tanpa repetisi. Tapi kalau diulang dengan pengulangan-pengulangan ada 78 huruf. Oke, itu terangkum dalam satu redaksi berbunyi Nasun Hakim qati'un lahu sir. Qati'un lahu sirrun ada di redaksi. Ada yang satu huruf misalnya Shod, Qaf, Nun, ada 3 surat ya. Ada yang 2 huruf, itu dalam 10 surat. Yasin, Toha, Hamim, dan lain-lain. Ada yang 3 huruf, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ro, itu kita tahu. Ada dalam 13 surat. Ada yang 4 huruf, Alif, Lam, Mim, Shod, Alif, Lam, Mim, Ro. Ada dalam 2 surat. Satu lagi yang 5 huruf itu ada di 1 surat. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Di surat apa itu? Maryam, kalau tidak salah ya. Zikru rahmat rabbika hamdahu zakaria, natra penidaan khufiyah, yang ada begitu itu. Oke. Baik, kita mulai dengan Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Netizen Indonesia ini paling buruk se-Asia Pasifik. Itu laporannya Microsoft. Tetapi dalam dunia nyata, masyarakat Indonesia paling ramah nomor 4 sedunia. Netizennya paling buruk di dunia maya berarti ya, warganetnya, tapi di dunia nyata kita negara paling ramah nomor 4 sedunia. Buktinya pariwisata, orang-orang yang berkunjung ke Indonesia betah semua itu. Mengapa demikian? Baik, ambil rata 170 juta orang pengguna internet. Kemudian 170 juta orang pengguna internet ya, aktif ya. 115 juta diantaranya adalah pemuda dan 87 juta diantaranya milenial. Nah, itu dia. Berarti trafficnya dunia maya, hilir mudiknya dunia maya, apakah e-commerce, apakah macam-macam isu apa saja, isu-isu agama, isu politik, ini semua banyak ditentukan oleh milenial tadi itu. Oke. Saya juga pernah muda, tapi saya kelihatannya saya sudah tidak milenial kalau saya ini ya. Oke. Nun itu apa sih? Ini banyak teori. Kalau bicara Nun singkat saja, ini teori sebelum ke akhlaknya Nabi. Nun ini kan teori penciptaan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada yang katakan ikan yang menelan Nabi Nuh itu, ada yang katakan sungai di surga, danau. Tetapi ada yang mengatakan ini tinta, tempat bagi semacam tinta. Kita bisa mencari misalnya dalam Azizuddin An-Nasafi, beliau wafat pada tahun 690, santrinya Ibnu Arabi. Cara berpikir Ibnu Arabi sangat berpengaruh pada beliau. Nun, itu tinta seumpama tinta. Kemudian ia bukan nama, ia bukan sesuatu yang kita ketahui secara epistemologis, secara keilmuan. Jadi
bukan nama, bukan sesuatu yang lazim kita ketahui. Misalnya nama-nama yang kita sebut itu ikan ya, bukan itu. Bukan sungai atau apa di surga, bukan. Baik. Qalam wal qalami, demi tinta dan apa-apa yang dituliskan dan apa-apa yang tertulis. Ini dia. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila. Oke. Qalam ini substansi pertama dalam istilah mistisisme, dalam jagat atau kosmologi tasawuf, juga bahkan dalam filsafat ini disebut akal pertama. Kadang juga disebut sebagai substansi pertama. Ya, kita bisa melihatnya di surat Kahfi 109. Coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya katakanlah Muhammad, qul, kalau laut itu menjadi tinta untuk menulis semua firman, semua ayat-ayat Tuhan, maka keringlah, habislah. Sebelum selesai menulis itu, bahkan jika ditambahkan takaran yang sama atau samudera yang sama itu, meski ditambahkan sebanyak itu pula. Oke. Wal qalami wa ma yasturun, demi ketentuan-ketentuan Tuhan, pena, alat tulis. Baik, qalam ini kan maknanya memotong. Motong kuku dalam bahasa Arab, taqlimul azafir, itu memotong kuku ya. Zufur itu kuku, tapi kalau zafir beda lagi ya. Itulah keunikan bahasa Arab ya. Kok bisa begitu? Ya makanya belajar bahasa Arab, nanti lama-lama juga tahu. Nggak belajar bahasa Arab, nggak apa-apa, yang penting senang saja, senang ngaji pokoknya itu. Itu milenial seharusnya. Baik. Maka dulu pena itu dipotong ujungnya untuk dicelupkan kepada tinta. Lazimnya demikian ya. Baik. Kemudian ulul albab di Quran ini kan bagaimana itu? Alladzina bismillahirrahmanirrahim alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Watak, kriteria, personality ulul albab itu bagaimana? Ini sudah masuk ke milenial, nanti kita ambil pada ayat yang keempat atau kelima di surat ini juga. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat Tuhan. To mention dan to remember. Bekerja itu juga zikir ya. Berdagang, menafkahi anak istri, kemudian berbakti kepada orang tua itu juga zikir. Sebab tidak mungkin berzikir pada Tuhan tanpa kita berzikir kepada sesama manusia, dalam arti mengingat, tidak lupa tugas dan tanggung jawab. Itulah mengapa syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, jual beli, juga menikah. Ini semua aspek ibadah manusia ini memiliki dua dimensi, yakni ketuhanan dan kemanusiaan. Sholat pun takbir, diakhiri salam gitu ya. Jadi adalah keliru kalau kita memaknai hanya saleh kepada Tuhan saja, tapi kepada sama manusia buruk. Baik. Berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, merenungi penciptaan langit dan bumi. Di situ ambil kata fi khalqis samawat. Merenungi penciptaan. Maka ini meniscayakan dua hal. Satu, meniscayakan pencipta, yang mana pencipta itu pasti wajibul wujud, pasti ada itu. Dan wajib ada itu. Kemudian meniscayakan pandangan lain bahwa kita ini ciptaan. Fi khalqis samawati wal ard. Kenapa? Kita bahagian dari langit dan bumi. Nggih, betul lah itu. Jadi, wa yatafakkaruna, merenungi penciptaan langit dan bumi. Kata-kata penciptaan meniscayakan adanya pencipta di satu sisi, dan di sisi lain oleh karena kita ini ciptaan berada di langit dan bumi, maka kita ini makhluk, maka kita ini ciptaan. Orang yang merenungi itu sampailah pada pemahaman Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan tidak menciptakan ini semua sia-sia. Faqina azabannar. Subhanaka faqina azabannar. Oke. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Qalamnya Allah ini kan memang banyak sekali pandangan, ya awwalu ma khalaqallahu al-aqal, yang mula-mula diciptakan oleh Allah itu akal dan sebagainya ya. Maka dengan itu nanti ini pandangan sangat filosofis. Tinta itu menulis, ini pandangan ini lemah, tetapi kita sampaikan saja. Nasafi tadi lemah, kemudian menulis. Firman Tuhan begini, tulislah wahai pena, printlah kalau sekarang ya printer tetap saja pakai tinta ya. Tulislah yang telah, sedang, dan akan terjadi. Maka ditulis semua itu ketentuan itu.
Wa ma yasturun, dan mereka dan apa-apa yang dituliskan itu nanti berada di Lauh Mahfuz. Nah, itu yang kita kenal. Jadi qalam, mana harfiahnya memotong ya, alat tulis yang dipotong sedemikian rupa agar bisa dicelupkan kepada tinta tadi itu ya. Baik. Kalau qalam yang yasturun maknanya Lauh Mahfuz tadi ya, yang sudah sama-sama kita tahu. Atau disebut Ummul Kitab. Nah, baik. Awwalu ma khalaqallahu al-aql. Atau was-samaa banainaha, bagaimana itu, bi aidin wa inna lamusiun. Kamilah yang memperluas itu semua. Ini kalau tidak salah ada di surat Az-Zariyat, nanti periksa. Dan alam ini mengalami expanding universe. Tadinya kan ayat yang populer juga langit bumi satu lalu terpecah kemudian. Jadi satu tinta itu, ini adalah kalau pakai pandangan-pandangan Syiah juga, Syekh Kasyaf ya, pengarang Al-Kasyaf, Syekh Zamakhsyari itu juga Quran ini kan termaktub intinya pada Ummul Kitab As-Sab'ul Masani, Fatihah. Intinya kalau dipadatkan ada di Bismillah, ada pada, kalau dipadatkan lagi ada pada titiknya ba itu, huruf ba yang di bawah itu ya, titiknya itu bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Awwalu ma khalaqallahu al-aql. Maka bagi para filosof memaknai la ilaha illallah, kalimat tauhid ini dengan la ma'qula, tidak ada yang lebih rasional selain Tuhan. Bayangkan kata ada saja nggak bisa dihapus, apalagi dia zat yang maha ada. Nah, kalau ini tauhid sudah kuat sebagai pondasi, selesai persoalan itu. Kenapa? Tauhid melenceng, kafir. Kalau syariat melenceng, itu paling dosa saja itu. Makanya di pondok ini satu paket ya, pesantren-pesantren kita, ini milenial perlu tahu ya, pasti satu paket. Islam, iman, ihsan. Islam disiplin ilmunya fikih, iman disiplin ilmunya tauhid, outline-nya adalah akidah, kalau Islam tadi syariat, ihsan disiplin ilmunya tasawuf atau akhlak. Nah, pekerti. Selalu di pondok itu dikatupkan, disampaikan oleh para ulama dalam satu terma. Dalam satu terma, yakni ngaji, dalam satu istilah ngaji, artinya adalah mempertemukan tiga disiplin tadi itu dalam kehidupan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad, dengan nikmat Tuhanmu kamu tidak gila. Ini pandangan. Kemudian kalau kita buka Al-Mawardi misalnya yang lazim pandangan ini, dengan nikmat Tuhanmu kamu tidak menjadi gila. Dengan nikmat Tuhanmu berupa wahyu kamu tidak gila. Oke. Jadi kegilaan-kegilaan milenial sekarang ini karena memang sudah jarang ngaji atau ngaji pada guru yang salah. Mentalnya bukan Quran. Mentalnya bukan Quran. Maka seringkali keliru. Satu, ma anta bi ni'mati rabbika, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nikmat Tuhanmu tadi wahyu. Kamu tidak menjadi gila. Majnun ini kan maknanya tersembunyi, janana. Jin itu juga dari kata itu, tersembunyi. Junun, gila. Janin ada di rahim ibu karena tersembunyi. Jannah itu karena nanti tersembunyi, belum kita lihat sekarang. Oke. Kegilaan-kegilaan di sosmed misalnya, atau perilaku milenial yang merasa tahu sedikit tentang banyak sekali hal, meskipun perasaan mereka merasa tahu banyak tentang banyak hal, tapi bagi saya mereka tahu sedikit tentang sedikit sekali hal. Karena era disrupsi ini jelas mengakibatkan, salah satunya dalam bukunya Tom Michel itu mengakibatkan disrupsi. Disrupsi ini mengakibatkan kan memangkas ruang, jarak, waktu, mengakibatkan death of expertise, matinya kepakaran. Nah, ada yang pakar ada itu. Tetapi merasa pakar semua, ada corona atau apa, dan sebagainya. Itu merasa pakar semua. Dan kita hanya disibukkan oleh itu, era yang sekarang ini tidak ada lagi kedalaman. Tidak ada lagi era heartless. Heart itu hati, less itu kurang. Jadi tidak adanya kasih sayang sudah itu. Matinya kepakaran, tidak ada kasih sayang, kejam sekali netizen itu. Makanya kita tahu ulama-ulama kita ya Gus Mus, ya Habib Lutfi misalnya, Profesor Quraisy Shihab itu dibully oleh anak SMP, oleh anak SMA itu. Kadang diperbandingkan dengan ya ustadz-ustadz yang tidak jelas siapa mereka, sanad ilmunya bagaimana. Nah, ini mengapa? Ini karena era disrupsi. Kita bisa tag, bisa nge-tag, bisa menandai siapapun itu. Nah,
Quran memberikan sinyalemen itu. Mari kita lihat lagi ya. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Kamu punya pahala yang tidak putus-putus. Mana yang kedua, mamnunnya enggak disebut-sebut. Nabi mengajar kepada para sahabat kepada tabi'in. Maka pahalanya sahabat mengalir kepada Nabi, pahalanya tabi'in mengalir ke sahabat dan Nabi, pahalanya tabi'in mengalir ke tabi'in kepada sahabat pada Nabi. Kemudian pahalanya para ulama mengalir kepada tabi'in, sahabat dan Nabi. Pahalanya para ulama atau kita ngaji ini mengalir ke mereka semua. Oke, mari kita ambil hadisnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bih. Barang siapa bikin teknologi baru, sanna. Barang siapa mengada-ada, ya bikin satu kreativitas dalam dunia teknologi, dalam dunia IT, fil Islam, sunnatan hasanatan, teknologi yang baik, IoT yang baik, maka dia dapat pahala dan orang yang mengikutinya juga dapat itu. Sebaliknya waman sana fil Islam sunnatan sayyi'atan. Nah, barang siapa yang bikin kreasi-kreasi buruk, dia juga akan mengikuti itu, menerima itu. Pertanyaannya, milenial ini punya sunnatan hasanatan atau sunnatan sayyi'atan? Sibuk di internet ini, sibuk menjadi apalah kayak buzzer atau apa, yang baik atau yang buruk. Nah, itu dia. Oke. Kita bisa mengambil yang lain misalnya. Salah satu golongan yang dirindukan surga adalah kan ada bagaimana sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang dirindukan, yang mendapat naungan perlindungan di akhirat pada hari di mana tidak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah. Nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil dalam segala lini. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang sibuk beribadah. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Dengan sedai Isra Mi'raj kemarin itu, peradaban ini dari masjid ke masjid. Seharusnya nuansa masjid, nuansa sujud, nuansa down to earth, nuansa kasih sayang itu ada juga dalam sosmed karena traffic kita, lalu lalang kita, lalu lintas kita lebih banyak di sana. Kemudian rajulun ja'atuhum ra'atun dzata mansibin wa jamalin, pemuda yang begitu datang perempuan kepadanya yang cantik, punya pengaruh, dia selebgram, kemudian anaknya tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh politik apa dan sebagainya. Dan dia mengajak bercinta, maka si pemuda tadi menjawab, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini kan tren sekarang, ada perceraian apa dan sebagainya. Pahala yang tak putus-putus atau tidak disebut-sebut. Nah, ini di internet, di sosmed, kita bisa mention apa saja. Rekam jejak kita, jejak digital kita nggak bisa hilang itu. Ya kita ini kan bukan siapa-siapa kan, HP ini nggak bisa. Kalau kita orang penting, HP kita mati sekalipun bisa ngerekam apapun itu. Dan itulah teknologi, kita harus siap dengan itu. Karena kita bukan siapa-siapa ya. Oke. Baik, kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu sungguh-sungguh berada di atas pekerti yang mulia. Kita coba buka terjemahan Depak saja. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini terjemahannya Depak ya, tapi ya enggak apa-apa. Oke. Kita membuka tafsir At-Tabari. Ini juga kita membuka Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi. Innaka la'ala khuluqin azim. Maknanya akhlak yang mulia adalah adabun azim. Ibnu Jarir At-Tabari juga mengatakan begini, wadzalika adabul Qur'an, itulah pekerti Qur'ani, allazi adabahullahu bihi, yang Allah mengajarkan kepadanya, Kanjeng Nabi ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah ummul mukminin, kana khuluquhul Qur'an ay kama huwa fil Qur'an. Pekertinya Nabi ya Qur'an itu, Qur'an berjalan itu. Oke. Khuluqun dalam ulumul Qur'an, Quranic studies, setiap manakala ada tanwin ini maknanya agung. Ajrun azim, khuluqin azim. Jadi kalau ada tanwin itu maknanya agung, meskipun sederhana, meskipun kecil ya. Oke. Inna, sungguh. Ala, di atas. Lamnya, lam bermakna sumpah atau taukid yang artinya juga sungguh-sungguh. Sesungguhnya engkau sungguh-sungguh berada di atas pekerti yang mulia. Keagungan pekerti yang agung. Itu terjemahan yang pas itu, seharusnya loh ya. Seharusnya, oke.
Kalau saya katakan pekertimu mulia, mana lebih kuat dengan sesungguhnya? Tentu sesungguhnya, inna, baru satu. Kemudian la, sungguh-sungguh atau biasa saja? Dua. Kemudian kamu berada di mobil, kamu berada di rumah, kamu berada di atas rumah, mana lebih tinggi? Tentu di atas. Nabi la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim ini akhlaknya Nabi, para nabi, para rasul alaihi wassalam. Nabi Muhammad di atas itu semua. Kemudian khuluqin azim, berarti ada 4. Kalau kita ambil 3, berarti konsep Nabi ini pekerti mulianya pada aspek Islam, iman, ihsan. Kalau kita pakai 4-4-nya khuluqin azim ini, maka Islam, iman, ihsan, iqon. Kalau pakai redaksi aqimis sholah, itu yang pertama. Yang kedua yuqimunas sholah. Kemudian yang ketiga iqamatis sholah. Yang keempat muqimis sholah. Dia sudah mukim bersama Tuhan itu. Anak kecil mengatakan, tas ini berat. Menurut orang dewasa apa berat? Tidak. Paling cuma 10 kilo, 15 kilo. Kalau orang dewasa mengatakan, atlet lah binaraga mengatakan, ini berat. Boleh jadi memang 2 kintal. Bagaimana kalau Allah yang mengatakan, khuluqin azim, akhlaknya sangat agung. Pasti paripurna itu. Tidak mungkin ada yang menyamai. Anda jangan sok-sokan niru Nabi kan ya. Itu tidak bisa kita tiru itu. Kita ambil kecil saja sekarang. Jadi karena khuluquhul Quran. Adakah yang paham semua makna Quran? Kandungannya? Menjalankan nilai-nilainya? Oke, sekarang kita masuk ke satu lagi ya. Satu teori lagi itu. Nabi inilah konsiderasi pertimbangan Tuhan bagaimana mengangkat beliau menjadi pekerti, menjadi pribadi yang menjadi nabi oleh karena memiliki pekerti mulia. Kata Imam Busiri begini. Sebentar saya ingat ya. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'an nasami. Fahuwallazi tamma, dialah nabi yang tamma, paripurna ma'nahu, batinnya, wa suratuhu, dan zahirnya. Kemudian thumma astafa, Allah memilihnya menjadi kekasih. Jadi kalau mau jadi kekasih, kalau mau populer, kalau mau terkenal, kalau mau menguasai sosmed, kalau mau jadi selebgram, jangan lupa kita memperkuat aspek batinnya dulu. Kalau mau bermedsos, bawa sapu juga, karena banyak sampah di dunia maya itu. Dan bahkan ada ujar-ujar begini, dunia maya ini, sosmed ini telah berpura-pura kepadamu, maka kau tak perlu jujur kepadanya. Jadi kalau baperan, gampang tersinggung, saya kira jangan bersosmed ya. Jadi bayangkan ulama level Habib Lutfi, Gus Mus, Profesor Gresi, Mbah Sahal dulu, Mbah Maimun, Allah yarham, itu dibully oleh bocah-bocah itu. Kenapa? Karena dia ngetek tadi. Ajrun ghairu mamnun tadi itu loh. Bagaimana? Wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Jadi yang tidak disebut-sebut dan tidak putus-putus. Tidak putus-putus yang berlaku di sosmed, tidak disebut-sebut, ini mamnunnya diambil oleh sosmed juga itu. Dan milenial senantiasa begitu. Ya, nyerang-nyerang itu loh ya. Jika demikian kelak fasatu besiru wajib besirun. Kamu akan lihat. Dan mereka akan lihat mereka yang nuduh kamu gila itu loh. Dan demikianlah di dunia maya ini semuanya nampak sekarang sedemikian rupa. Jadi Anda punya pacar, Anda selingkuh misalnya. Anda bisa tracking, Anda bisa mengcloning, Anda. Demikianlah ya, sedemikian keren itu. Bahkan ngaji pun ini bisa disimak oleh banyak sekali orang zaman sekarang. Bi'ayyikumul maftun wa inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Saya menggarisbawahi satu hal ya. Bahkan salah satu pekerti Nabi ini barang-barangnya saja itu yang tidak bernyawa itu dikasih nama. Pedangnya Nabi itu Zulfiqar, tempat minumnya As-Sadir, itu gelas ya, teko itu. Benderanya Uqab. Kemudian mangkoknya Nabi itu dish, bahasa Inggrisnya al-farla, l'addition bahasa Perancisnya ya. Kemudian tikarnya Nabi alasnya itu al-kaz, guntingnya al-jami', busur panahnya as-sadad. Dan apalagi teman-teman mungkin ada ingat itu. Baju zirah yang ada lapis tembaga zatul fudul. Kemudian cerminnya beliau namanya mudillah, dal ya, bidal dengan dal bukan bot. Kuda beliau yang rambutnya pirang itu murtajiz.
Dan banyak lagi nama-nama yang dikasih nama ya. Al-Lahif, Lizaz. Lizaz nama kuda yang lain itu. Kuda pacu, kuda perangnya Lizaz. Itu Lizaz kudanya Nabi, Lizaz, Lam, Za, Zai, itu yang kudanya Nabi yang paling garang, maknanya palang pintu. Dan memang bahasa Arab ada tekanan-tekanan begitu kadang. Zalzala, idza zulzila, fadam dama alaihim, ayyan hasol. Bahasa Arab kadang begitu ya. Kambing Nabi, al-ghaith itu kan deras hujan yang sering diperah susunya untuk diminum, itu al-ghaithah namanya. Oke. Kalau teman-teman mau tahu ini silahkan buka buku Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Saya ulangi, Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani ini ya salah seorang yang banyak karyanya, prolifik yang kita tahu. Oke. Sekarang ini kan ada nama-nama semua, teknologi ini, istilah-istilah, pengistilahan, nomenklatur. Bahkan kita sibuk pada dunia yang penamaan yang harfiah, yang lahiriah saja, untuk kemudian mengabaikan yang batiniah. Oke, salah satu pekerti yang bisa direkam, dipotret oleh kita duplikasi dalam dunia saat ini adalah pada ayat la ajrun ghairu mamnun tadi itu adalah kalau kita ngetek siapapun, kalau kita bisa menandai siapapun, kalau kita punya kuasa untuk mengutip pernyataan apapun dan siapapun yang mana tadi kepakaran mati. Jadi caranya man sanna fil Islam tadi ikut ulama saja itu nanti selamat itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, gaya hidup kita ngaji. Kita bisa tobat enggak dari sosmed? Bisa. Ya, caranya tobat dengan bersosmed juga. Ada orang nanya ke Nabi itu. Nabi pernah bertanya begini, atadruna manit taib? Tahu enggak kalian siapa orang yang bertobat? Ya, mereka menjawab, ada yang tahu ini, hanya Allah dan Nabinya yang tahu. Kemudian Nabi menjawab begini, man taba walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Yang ngaku tobat tapi tidak mau ngaji tafsir misalnya, tidak mau ngaji fikih, tidak mau ngaji tauhid, tidak mau ngaji tasawuf, tidak mau belajar filsafat, laisa bitaibin. Dia tobatnya palsu. Jadi cara nomor satu kriteria tobat itu ngaji, memperkaya wawasan, memperdalam pengetahuan. Ini seharusnya jadi wataknya milenial ini, watak ngaji ini loh. Oleh karena itu, a'linu, ayo streamingkan, ayo unggahkan semua kesalehanmu. Karena yang tidak soleh itu diunggah semua di dunia maya sekarang. Nah, ini ranah-ranah yang seharusnya menjadi garapan milenial ya. Nonton video 3-5 menit. Kalau baca-baca milenial ini 8-12 paragraf. Tidak mau baca yang ilmiah. Kan mati kepakaran. Karena masing-masing sudah merasa paling pakar, paling paham Quran. Kalau begitu, ya mari kita bagikan karya-karya ulama itu. Mari kita nulis, kalau tidak membagikan mereka ulama-ulama yang otoritatif, kita bagikan, kita bikin status, kita sebarluaskan sedemikian rupa. Jadi sekarang, palagan, medan laga kita ya di dunia maya ini, kita ambil bahagian. Dari 170 juta pengguna internet, 100 juta lebih itu 120-an juta pemuda, 78 juta diantaranya adalah milenial, dan netizen kita paling buruk se-Asia Pasifik. Nah, kita ganti citra itu. Kita bersosmed tetapi menyebarkan nilai-nilai Qur'ani, nilai-nilai nabawi, nilai-nilai pesantren. Sedikit saja. Teman-teman kalau membaca, rekan-rekan, sahabat-sahabat membaca tulisan saya, itu pasti ada nuansa pesantren. Silakan saja baca semua tulisan saya di Facebook, di mana, di buku-buku. Pasti saya selipkan nuansa santri. Santri ini dari kata sastri. Maknanya apa? Orang yang mempelajari sastra, kitab suci. Jadi sastri ini mentalnya mental Quran, wataknya watak ngaji seharusnya, gaya hidupnya ngaji. Tempat di mana mereka ngaji disebut pesastrian atau pesantren. Dan sekarang ada pesantren virtual, ada ngaji di mana-mana. Saya kira demikian. Apa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga kita semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita pada Quran, bertambah kecintaan kita pada Nabi. Tugas kita ini banyak. Jadi, ya kiai-kiai silahkan ngaji, sudah itu, yang alim itu. Kita senang ngaji saja, kita bagikan. Kita ramaikan dunia maya tadi itu dengan konten-konten ngaji untuk mengimbangi konten-konten yang ngaji tidak jelas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم وفق إلى الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.